Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian, khususnya yang ada di Masjid Al-Haq di Jalan Adipati Agung, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Negara Republik Indonesia Merdeka ya. Dan umumnya jamaah ahli pengajian yang tidak bisa hadir dan ikut menyaksikan, menyimak baik secara langsung di YouTube maupun di Facebook. Alhamdulillah malam ini malam Ahad ya, malam Ahad, malam yang ke-14 di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 6 September tahun 2025 Masehi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kembali kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, khususnya di Masjid Al-Haq. Umumnya di masjid-masjid, di musola ataupun ibu-ibu di rumah masing-masing. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi setiap malam Ahad. Dan kebetulan malam ini malam Ahad pertama berkaitan juga dengan nanti besok kita akan melaksanakan salah satu sholat sunat yang disebabkan oleh gerhana bulan atau matahari. Dan untuk mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu, yang belum tahu berarti menjadi tahu, berkaitan dengan syariat gerhana bulan yang akan terjadi malam besok atau malam Senin. Kalau kita mengatakannya malam Senin, sebenarnya dalam Islam disebutnya Senin malam. Sekarang juga sebenarnya sudah Ahad atau Minggu malam. Kan diurang mah malam Minggu, padahal lu bener mah Minggu malam, tapi dah gitu terus kebiasaan. Awal umbara, awal kontrak total itu sekitar pukul setengah 12 malam. Awal kontrak totalnya jam 00.30, puncak gerhananya pukul 1.11, akhir kontrak total 1.52, akhir umbara 2.56. Supaya tidak terlalu lama, diatur saja mulai takbiran pukul 1, sholat gerhana pukul 1.30,
dilanjutkan dengan nasihat khutbah gerhana, dilanjutkan dengan sedekah, dan harus dibagikan pada malam itu juga ya, kalau berkaitan dengan langsung sedekah gerhana ya. Teknisnya bisa berupa uang, makanan, pakaian, ataupun ditransfer, bisa. Itu sedekah di saat gerhana. Dan kebetulan juga sesuai dengan takdir Allah, gerhana bulan ini akan dilihat di seluruh Indonesia ya, akan dilihat di seluruh Indonesia. Untuk Indonesia bagian tengah ditambah 1 jam, bagian timur ditambah 2 jam, gerhana bulan total gitu. Syariatnya sholat, berdoa, istighfar, sedekah, syariatnya. Makrifatnya, apa itu makrifat? Mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya tidak salah, jangan sampai kita mengatakan umat Islam itu terlalu banyak syariat, ruku, sujud, tapi tidak makrifat dan tidak hakikat gitu. Padahal istilah makrifat artinya mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu satu, mengenal sifatnya, namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Kemudian bagaimana cara mengenal Allah? Tidak ada cara untuk mengenal Allah kecuali cara Nabi. Cara Nabi mengenal Allah diberikan buku petunjuk. Apa buku petunjuknya? Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mempraktekannya? Nabi pun diberikan hikmah yang disebut dengan sunnah, cara melaksanakan Al-Quran. Jadi makrifah, mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan hukumnya, itu wajib. Kemudian selain mengenal juga ada syariat. Setelah dilaksanakan syariat itu, taulah hakikat. Hakikatnya apa? Isi dari syariat itu apa? Begitu ya. Jadi jangan sampai kita salah. Sebab sekarang ini beredar video-video yang menerangkan tentang makrifat, syariat, hakikat, tetapi sudah melenceng. Sehingga ada ajaran yang mengatakan orang yang sudah dekat dengan Allah tidak perlu sholat, tidak perlu sholat, tidak perlu haji. Bahkan ada yang berani mengatakan jasadnya di Indonesia tetapi ruhnya berkeliling melaksanakan sholat Jumat. Kan cipleng begitu tengaran. Itu kan bahaya ya. Jadi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah tidak perlu sholat, itu kan ajaran yang menyimpang. Ajaran yang menyimpang. Baik, itu salah satu contoh saja. Kita buktikan sekarang apa hakikat daripada gerhana bulan gitulah. Yang sudah beberapa kali dilaksanakan.
Khususnya yang menjadi pelopor diantaranya adalah Persis, Persatuan Islam. Ya, Persis atau Persatuan Islam. Dulu mah sampai dituduh karena dalam syariat gerhana itu ada takbir. Tu cingali cenah Persis mah takbiran teh lebaran teh peuting gitu. Lebaran teh peuting cenah. Sekarang sudah banyak yang mengikuti, sudah banyak yang tahu. Dulu mah Persis melaksanakan sholat Id di lapang, ditonton karena merasa aneh. Memang begitu. Akhir zaman nanti Islam akan kembali asing, aneh. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a tuba lil ghuraba. Begitu hadisnya. Islam datang mula-mula dianggap asing, aneh, dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh atau asing, gitu ya. Nah, begitulah luka-liku perjalanan dakwah. Jadi jangan heran kalau sekarang kita pun akan dianggap aneh dan asing. Sementara yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, malah dilakukan. Sementara yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi tidak dilakukan. Lihat aja besok siapa yang melaksanakan sholat gerhana di masjid-masjid berjamaah. Kalau mereka melaksanakan berarti sudah sampai ilmu tentang sunnahnya, begitu ya. Dan kebetulan juga malam ini sebelum saya tadi naik, ada yang bertanya, Ustadz, sholat gerhana itu berapa rakaat? Itu kan berarti orang belum tahu. Tong ditanyakan di diemanya. Di sini ada anggota Persistri, pasti sudah tahu. Ada bukan anggota, simpatisan, belum tahu. Berarti wajib diberi tahu. Kebetulan besok waktunya jam 1 deh. Saya pernah di sini samalah sekitar jam 1-annya, nengnya jam 1-an ketika perak. Karena memang disyariatkan begitu ya. Nah, edisi malam ini kita akan kembali tadarus. Tadarus artinya mengkaji ulang, berasal dari kata darosa yadrusu darsan wa dirosatan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun madrasun midrosun durisa yudrosu. Darosa artinya ngaderes, darosa artinya membaca, darosa artinya menggiling, darosa artinya meneliti, mengkaji, gitu. Karena ada lawan, karena ada jamaah, maka ada yang membacakan, ada yang membacakan, ada yang menerangkan. Itu namanya tadarus. Tadarosa ya tadarosu, berarti saling mengoreksi. Saya dikoreksi kalau salah, bapak dan ibu pun dikoreksi kalau salah. Jadi saling mengoreksi, namanya tadarus. Ada yang baca sendiri, tidak diajar, baca sendiri, merasa diri benar. Tah nu hayang ka ciri bener jeung salah mah kudu aya guru, kudu aya
guru. Karasa belet nate, kaciri bodoh nate. Ari maca sorangan mah ngarasa bener. Batak ulah sok hayang jadi ngarasa jadi jelema bener jeung pinter ari candi uji mah. Ya, candi uji mah. Oke, singkatnya ini kita terangkan dulu ya hakikatnya. Kalau syariatnya insya Allah yang belum tahu nanti dikasih tahu. Gerhana bulan itu secara ilmu pantulan cahaya bulan tidak nyampe ke bumi. Bulan menjadi gelap, biasanya terang, ini menjadi gelap. Gelapnya bulan itu tidak memantul, cahayanya tidak nyampe ke bumi, disebut khusuf, bahasa Arabnya khosafa, atau boleh juga kasafa, kho sin fa atau kaf sin fa. Baik tertutupnya seluruhan atau tertutupnya sebagian. Ngarah ngerti ya hakikatnya. Percis yang terjadi sekarang di Indonesia, khususnya umumnya di tempat yang lain. Ulama, ilmu agama, ustadz, kiai itu seperti bulan. Bulan itu tidak memiliki cahaya. Bedanya dengan matahari, matahari itu punya sinar. Kalau bulan tidak memiliki sinar. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari kemana? Ke bumi. Begitu ya, kurang lebih. Koreksi kalau salah. Ulama, ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama itu seperti bulan. Ulama seperti bulan. Artinya manusia itu tidak punya ilmu, kecuali ilmu itu datangnya dari Allah. Ulama tidak menetapkan hukum halal dan haram. Yang menetapkan hukum halal dan haram adalah Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi manusia siapapun itu, ulama khususnya, bukan yang menetapkan hukum. Jadi cek urang balaeunah mah lain ustad anu ngahalalkeun, lain ustad nu ngaharamkeun. Ustad mah ngadugikeun ieu hukumna halal cek Quran, ieu hukumna haram saur Quran, ieu hukumna halal saur hadis, ieu hukumna haram saur hadis, kitu. Kartos. Nah, teraskeun meungpeung seger keneh kan geus isa mah engke pabelit jeung dahareun. Pabelit jeung dahareun. Teraskeun deui. Nah, ilmu yang disampaikan oleh para ulama itu ada yang masuk ke dalam hati. Satu, bertambah ilmunya. Dua, berubah sifatnya, berubah akhlak dan kelakuannya. Itu perubahan namanya. Ahli ngaji, ahli sholat. Ahli ngaji, ahli sholat, ahli zakat, ahli haji, ahli umroh, ahli saum. Nah, ilmu agama diterangkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh ulama, sumbernya sama, harusnya sama, Quran dan hadis yang sahih. Tapi ada yang tidak masuk ke dalam hati, ngajinya ngaji jerik. Apa ngaji jerik? Sekedar berangkat menggugurkan kewajiban. Sudah berangkat ngaji her sare, datang ke pengajian
tidur. Ada lagi ngaji brut. Kalau ngaji brut teh ngobrol, hibur dan lain-lain. Padahal yang sebenarnya disebut ngaji itu ngajinis. Apa ngajinis? Terbukti ada perubahan. Ilmu tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu sekarang sudah banyak. Secara offline di masjid disampaikan. Di sini malam Minggu, saya di Buah Batu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tiap hari pada maghrib sampai isya. Ada yang bulanan, Ahad saja. Saya subuh Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu ngaji. Dampaknya ada yang berubah, ada yang tidak. Nah, yang tidak berubah, ilmunya tidak masuk ke dalam hati, itulah orang yang disebut gerhana. Jadi orang yang tidak berubah atau belum berubah dengan pengajian, orang itu disebutnya sedang gerhana. Padahal penjelasannya, gaya menyampaikannya, kaharti jelas, ya, henteu nunutan, bahkan wah semangat gitu. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itulah yang disebut dengan gerhana. Itu baru ilmu agama. Kita kembangkan biar rada pinter, biar rada pinter. Apakah hanya ilmu agama? Tidak. Ilmu apa lagi? Ilmu politik. Ada fakultasnya. Sosial politik, sospol. Lalu pajiyeknya. Di Indonesia ada ahli politik? Oh banyak. Profesor? Banyak. Doktor? Banyak. Guru besar? Banyak. Politik. Ilmu ekonomi ada di Indonesia, guru besar ekonomi ada ekonomi konvensional, ada ekonomi syariah, ada profesornya, ada. Ilmu tentang geologi, oh ternyata geologi itu luas, ada profesornya, ada. Bagaimana mengolah sampah, mengolah tambang, ada. Ilmu tentang hukum, ada profesornya. Seueur ilmu dagang aya ilmu nyandung aya iya mah anekdot ya, intermezzo. Di Indonesia ulama seueur banyak, profesor, guru besar, S1 sampai S teler. Ya, ada profesor hukum, profesor ekonomi, profesor politik, profesor segala. Tapi kenapa negara kita tidak makmur? Bahkan di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat ngantri, di saat rakyat mikir bagaimana besok makan, bagaimana anak sekolah, bagaimana bulan depan bayar listrik, bagaimana bulan depan harus bayar kuliah, bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana menikahkan. Di satu sisi para pejabatnya ompang-ompang atau jomplang, duduk manis, bahkan dapat gaji dan tunjangan yang melukai rakyat, bahkan ngomongnya seenaknya, seenaknya. Musuh negara kita itu adalah kemiskinan. Musuh negara ini adalah orang miskin, padahal musuh yang sesungguhnya bukan orang miskin tapi korupsi, bangsat. Korupsi alias bangsat gitu. Gerhana itu. Muludan tiap tahun diperingati. Nuzulul Quran tiap tahun diperingati. Rajaban tiap tahun diperingati. Tapi ketika Quran dibawa
untuk mengatur negara, untuk rumah tangga, untuk dagang, untuk politik, tidak mau. Itulah gerhana. Jadi jelema anu terobah ku elmuna eta jelema nu poek, disebutna cek urang Sunda mah samagaha hate. Samagaha naon? Hate. Kitu ta Ibu. Tadi nama tadi kaos kaki geus ngaji mah di kaos kaki tah. Jadi lamun aya nu geus ngaji can di kaos kaki tah naon ngaranna Bu? Gerhana gitu ya. Memeh ngaji mah tara zakat, geus ngaji mah zakat. Nu tara zakat padahal mampu gerhana. Naon? Gerhana. Kartos. Nah, kitu Ibu gerhana teh hakikat nama. Makanya diperintahkan oleh Allah melalui nabinya, berdoalah, bertakbirlah, beristighfarlah, sholatlah, dan sodakohlah. Gitu ya, perintahnya begitu. Supaya apa? Supaya sadar. Nah kemarin, minggu-minggu kemarin ya, kita dihebohkan peristiwa besar. Meskipun tujuannya bagus untuk demo menyampaikan kebenaran. Ya biasa namanya menyampaikan kebenaran itu ada disusupi. Pasti aya wae provokator, aya wae orang-orang munafik yang cek urang Sunda mah lauk buruk milu. Lauk buruk milu mija. Batur mah menyampaikan aspirasi supaya anggota dewan, supaya pejabat mikir, saya tama ngajian bikin kerusuhan. Itu sudah resiko. Kenapa terjadi demo? Karena terjadi gerhana. Bade kamana ibu-ibu, bapak-bapak, bade tawaf cenah. Kamana tawafna? Ka gedung DPR. Terus bade naon? Bade lempar jumroh. Nah make lempar jumroh dan setana aya gitu, aya di mana? Leres tuh. Nah, biasa itu. Jadi para pejabat kita sebagian atau sebagian kecil saya tidak tahu, tapi di masyarakat terlihat jomplang, kesenjangan. Ibu mah hoyong meser gas teh ngantri kedah nganggo KTP, bayar pajak, ngantri bayar listrik, ngantri kabayar maksakeun meser kuota, maksakeun meser motor, maksakeun bayar pajak mayar ngajual motor bayar pajak, mayar ulah disalah, ulah disangka ngajual teu mayar pajak, meser gorangan nganggo pajak teu, nganggo aya minyak nya tarigu kan aya PPH pajaknya tah mayar pajak rakyat mah pajak dibayar, zakat dikaluarkeun, zakat perhiasan, zakat dagang, zakat tani, zakat simpanan dikaluarkeun. Di satu sisi tapi pajak kita dikorupsi, ngeunah teu? Teu ngeunah. Otak ibu lamun yang hareupan pejabat ulah sok dodongkoan teuing. Meni hormat ke pejabat, wah. Manehna mah digajihna ku urang, tina naon? Tina pajak, sieun-sieun teuing. Hormat mah ka jelema hiji nu sopan ka indung bapa, ka guru, ka para ulama hormat. Lah anu kitu mah biasa we tong naon? Manut teuing. Ibu lamun keur macet bisa teu tet bisa teu? Wayahna we ngantri pejabat hayangan teu nu kitu. Mun aya mobil pejabat osok tara nyisi. Osoknya ngelehan kanggo saha?
juragan saha rakyatna ngantri tah bale endah ayeuna dayeuh kolot jembatan keur didangdosan ahli jembatan aya ahlina beusina sekian semena sekian batuna sekian tapi naha ruksak memeh waktuna diruksak geus cenah tong make besi 12 make besi 8 weh dan penting mah jadi naonana jem atuh si sasak teh kuduna 40 tahun karek ge 5 tahun ruksak gerhana ada teh ngaranna teh ya tos eta hakikat gerhana. Jadi kudu kumaha tuh Ustad supaya ilmu yang dipantulkan oleh para ustad itu nyampe ke bumi, maka caranya adalah jangan menuhankan dunia. Jangan menuhankan dunia. Maksudnya kumaha Ustad menuhankan dunia teh? Dunia itu halal haram? Halal. Ambil yang halalnya. Yang haram buang. Nah, salah satu sebab gerhana itu sebabnya adalah hubbud dunya, terlalu cinta dan gila kepada dunia, akhirnya menghalalkan segala cara. Tidak perlu kawan, tidak perlu teman, tidak tahu itu saudara, dijegal, dipaling, dibangsat, ditipu, dihianati. Itulah gerhana. Kitu tah hakikat gerhana. Gerhana matahari namo mau diterangkeun engkewe ya oke. Jadi ilmu tidak masuk ke dalam hati, terhalang oleh bayangan dunia. Sibuk teuing urusan dunia, loba teuing seuri, loba teuing ulin, agama teh teu asup kana hate. Kitu tah gerhana teh. Tah ayeuna urang ngabahas syariat. Ayeuna urang ngabahas syariat. Sabara rakaat Ustadz salat gerhana teh 2 rakaat. Berapa kali ruku? 4 kali ruku. Cirinya 1 takbir, 2 baca Fatihah, 3 baca surat agak panjang. Tapi tong panjang teuing ningali sikot. Di sini ada para sepuh, ada haji alam yang sudah pakai kursi, ada haji lain yang sudah nyangeyeng. Apa nyangeyeng itu? Salatna geus nyangeyeng teh naon? Nyangeyeng teh doyong. Tong lila teuing haji iek. Tong lila teuing sing inget haji iek ngora keneh. Batur mah geus kolot. Ieu mah bubuhan KCS nya ka haji iek pada sobat abdi. Wanian di naon diajak ngobrol ge moal bendu. Sujud betul, ruku pertama lama. Tapi tong lila teuing da aya sepuh. Ya, tong lami teuing ieu mah ruku nepi ka malas menit. Aduh. Terus apa yang dibaca Ustadz ketika ruku? Terlalu lama, bacalah doa ruku diulang-ulang. Doa ruku yang diulang-ulang subhana rabbiyal adim boleh 5-10 kali. Ada juga doa yang dibaca ruku dan sujudnya sama, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih, diulang-ulang. Beres ruku, sami Allahu liman hamidah, cek ibu-ibu jeung bapak-bapak teh rabbana walakal hamdu, sidak kieu heula. Terus kitu ka dieu deui. Tong takbir deui langsung kieu. Baca Fatihah, baca surat. Suratna leuwih pondok tibatan nu tadi. Nu tadi marada panjang, nu ayeuna mah mondokan. Terus kitu baca surat, ruku deui, tadi mah rada panjang, nu ayeuna mah pondokan. Entong kena-kena imam oh bae we
nu tukang mah paduli teuing we rek bari pingsan ge teu naon taulah kitu. Saur Nabi ya, saur Nabi, idza amamta fal yukhaffif, kalau kamu menjadi imam, idza amantan nas, kalau kamu jadi mengimami orang-orang, fal yukhaffif, ringankan. Kalau mau lama sujudnya, kalau mau lama rukunya, sorangan salatna. Di urang mati balik ari kerja di imam, lami para ranjang ai keur sorangan. Nah itu yang belum beres. Ai keur jadi imam hayang kapake meni lila, ai keur sorangan tereh. Tah itu tibalik kedah nama keur berjamaah mah ringan, nuju nyalira panjang. Heup. Sekali deui. Takbir, iftitah, Fatihah, surat, ruku. Bangkit dari ruku, Robbana walakal hamdu, sidakep deui, baca Fatihah, baca surat. Ruku deui, bangkit dari ruku, barulah sujud. Sujudnya agak lama. Sujudnya agak lama. Sabaraha kali Ustadz? Bebas. Kalau saya jadi imam suka melihat dulu kondisi makmum. Oh di dia yang terus kena kursi, aya nu tos 80 tahun geus kieu tah salat eta. Teu daek naon? Teu daek cicing da sendi-sendina tos reksak ya. Tong panjang teuing Paji. Nah, bangkit dari sujud, sujud lagi lebih rendah. Bangkit lagi ke rakaat kedua, Fatihah, surat, ruku, bangkit dari ruku, kemudian sedekap lagi, Fatihah lagi, surat lagi. Konsentrasi imam diperlukan. Mangkaning jam 1, mangkaning jam 1 keur meujeuhna. Ibu-ibunya ayeuna tos dipasihan ilmunanya. Mudah-mudahan ke dina malam Senin tiasa beres kitu khutbah ta eta. Khutbah Nabi ketika gerhana serius. Kunaon? Serius. Teu loba heureuy. Khutbah gerhana ulah ngalonyeng. Naon ngalonyeng teh? Heureuy. Serius, sebab Nabi serius. Menerangkan siksa kubur, menerangkan neraka, sampai Nabi maju mundur ketika khutbah. Seolah-olah Nabi memperagakan uritun nar, aku diperlihatkan neraka di mimbarku ini. Fa idza aksaru ahliha, ternyata penghuninya kebanyakan adalah an-nisa, perempuan. Itu sedang mimbar, sedang khutbah. Serius, lain pelaya khutbahna teh pelaya teh naon? Keur mah jam 1 setengah 2 khutbahna lalaunan jeung dibaca deui. Ustadna tungkul maca, mustamina tungkul naon? Tak ulah gitu. Makanya Nabi mah kalau khutbah serius. Apalagi khutbah Jumat. Hikmahnya apa? Tidak ada yang nunutan. Wal aya nunutan. Dah serius. Ieu mah nyoba dibaca, nyoba teu kaciri deui. Nyoba dilamot deui. Ngalamot naon? Kertas geus kitu teh katebak angin si kertas teh. Aduh, aing. Tah. Jadi ulah anu kakara diajar, tapi nu serius. Nerangkeun tentang neraka, nerangkeun ahli musyrik, ya, nerangkeun siksa kubur. Itu diterangkan dalam sholat gerhana. Artinya ibu bapak semua harus sadar bahwa kita ini akan mati, dan mati bukan akhir dari segalanya. Setelah kematian akan diperiksa, siksa kubur akan nikmat kubur. Kalau bisa menjawab, nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, siksa kubur. Berapa lama? Sampai hari kiamat. Kiamat terjadi, hancur semuanya. Menunggu lagi, dimatikan lagi, dibangkitkan lagi.
digiring ke satu tempat, bumi yang baru, langit yang baru, disebut padang mahsyar. Menunggunya sambil berdiri, sambil telanjang, tidak pakai kalas kaki, belum dihitan. Kumahan ke Ustaz sana ibu-ibu ningali lalaki di taranjang? Ada pertanyaan seperti itu? Ada dari istri Nabi Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bagaimana nanti kami akan saling melihat? Kata Rasulullah, jangankan saling melihat, kamu nanti di padang mahsyar akan merasa takut, menunggu panggilan Allah, menunggu kedatangan Allah. Ada yang menunggu 5.000 tahun, ada yang menunggu 1.000 tahun dalam keadaan berdiri. Ada yang mandi keringat sampai telapak kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang mandi dengan keringatnya sendiri. Menunggu panggilan Allah, seorang diri, seorang diri. Itu diterangkan oleh Nabi saat gerhana. Dan Nabi diperlihatkan ada sosok laki-laki namanya Amr bin Luhai, yang dia menarik usus-ususnya di neraka. Siapa dia? Dialah pelopor kemusyrikan yang mengajarkan kemusyrikan. Diserius diterangkan nanti. Ulah bari ngalonyeng. Insya Allah mudah-mudahan tenunutan. Umat Ustaz lamun ke nunutan perem we. Udah hese atuh udah geus capek benernya. Jam 1 kedah takbiran. Jangan lupa nanti di sela-sela takbir kita berhenti berdoa, beristighfar. Silahkan sesuai dengan kebutuhan. Boleh mengangkat tangan di saat gerhana. Nanti saya bacakan hadisnya ya. Nabi berdoa sambil mengangkat tangan ketika gerhana. Ada itu. Beres salat isanya, insya Allah kayak teraskan. Ayeuna sekedap di Paji, seberapa menit di Paji? Bulan? 2 menit deui menjelang salat isya. Nah itulah barangkali yang harus saya ingatkan dan ajak. Tadi sudah diumumkan oleh Pak Haji Yek, malam Senin besok insya Allah. Mari kita siap-siap untuk salat isya, dan setelah salat isya kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sambil ngaleueut. Aya leueuteunana Bu? Aya papais ya, lepet ya, sok bilujang lah. Kita seling gelau atuh. Seling mah gelau. Reungit. Kita buka pertanyaan di YouTube dari Ida Parida. Pak Ustadz, kalau nggak berjamaah gimana sholatnya di rumah? Tidak disyariatkan ya. Sholat gerhana itu disunahkannya berjamaah. Jadi tidak ada hadisnya sholat gerhana dilakukan sendirian. Di dalam buku Risalah Sholat halaman 214, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, khasafati syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid, faqama fakabbara wa saffan nasa wara'ahu. Hadis riwayat Muslim. Gitu untuk Ibu Ida. Pertanyaannya, bagaimana kalau perempuan sedang haid, tidak bisa sholat, apa yang harus dilakukan? Di rumah bolehkah ke masjid? Tidak boleh. Di luar boleh. Di luar apa yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Takbiran. 2,
sodakoh. Dua, sodakoh. Takbir, berdoa, istighfar, sodakoh. Kenapa ada sodakoh pada hari gerhana? Mulai ribut, mulai ribet. Kenapa ada sodakoh pada saat gerhana? Sebab umumnya manusia kikir, pelit, bakhil. Ya, sholat marajin tapi bakhil. Makanya dianjurkan sodakoh. Dan orang ketika sedang sakarat, di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saja engkau menunda kematian ini sebentar saja, fa'as sodakoh, saya mau sodakoh, wa akum minas solihin, dan saya ingin menjadi orang soleh. Gitu. Jadi banyak orang yang sholat tapi bakhil. Bakhil teh naon? Pelit. Begitu. Makanya nanti ibu-ibu, bapak-bapak pas gerhana bersodakohlah, bagikan langsung. Boleh dibagi dua, untuk masjid operasional, sebagian bagikan ke masyarakat. Gitu ya. Berikutnya Pak Jiyek mawaka Bade sok. Pak Jiyek kelalah sobat. God bless. Salat apa? Ya. Iya. Ya. Baik. Apa yang dimaksud dalam hadis yang bersumber dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika gerhana matahari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengirim utusan mengumumkan nanti ada sholat jamaah, nanti ada sholat berjamaah. Nah, prakteknya kalau sekarang jauh-jauh hari PP Persis atau pimpinan Pusat Persatuan Islam di antara ormas yang sudah biasa dan jadi pelopor, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang pernah jadi pelopor selain Persis, saya mohon maaf, tapi yang saya tahu Persis ya. Seminggu sebelum gerhana itu diumumkan surat edaran. Itulah cara melaksanakan as-salatu jami'ah. Jadi bukan sebelum sholat as-salatu jami'ah, bukan begitu. Jadi nanti imam ketika mau sholat gerhana, sudah saja hadirin siap-siap berdiri untuk sholat berjamaah. Begitu maksudnya. Karena tidak ada adzan, tidak ada qomat, tidak ada adzan, tidak ada iqomah. Tidak ada adzan, tidak ada iqomah. Nah, karena dulu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada IG, belum ada TikTok, bahkan ilmu falak pun belum ada. Sekarang umpamanya 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya dihitung jadwal sholat gerhana, itu ada ilmunya. Lalu di Almanak Persatuan Islam umumnya, di Almanak kalender Persis, di sana ditulis nanti insya Allah tanggal sekian jam sekian akan terjadi gerhana. Ada gerhana total, ada gerhana sebagian, ada yang bisa disaksikan, ada yang tidak, kan begitu. Nah itulah
Kalau disaksikan alias kelihatan, maka diumumkan melalui surat edaran. Tertibnya, karena salat gerhana bulan itu sekarang mulai jam 1, itu diberitahukan. Jadi prakteknya pas salat gerhana tidak usah lagi imam berdiri as-salatu jami'ah, begitu ya. Kartos payek. Alhamdulillah. Berikutnya dari Ibu Isti Fatimah. Ustadz, kalau sholat gerhana apa bisa dilaksanakan munfarid? Teu bisa. Badak dong jebejaan teh. Tidak bisa. Paksakeun. Maksakeun. Oh, ayo nama tos seueur atuh di dieu ngayakeun, di Darussalam ngayakeun. Palili di daerah aya ayanya di mana Palili teh? Di Cipicung. Oh, Manggaha. Kapungkur mah salat gerhana teh diseungseurikeun. Naon cenah aya lebaran peuting gitu. Ayeuna mah cenah karek apa tah kitu prosesna hidayah teh. Berikutnya, Ustadz, saya ingin sedekah gerhana, mau ke ATM tutup, mau ke ATM tutup, M-banking gaptek, duit cash teboga. Duit cash terbuka. Apa yang harus saya lakukan? Bikin makanan aja, kasih makanan, baju, naon we. Pokoknya mah sodako. Duit terboga, baju terboga, dahareun terboga, seuri we. Da seuri ge sodako. Atau menahan diri dari dosa pun sodako. Serius ya, tapi tong api-api. Ari jajan baso 25.000, 30.000 kabeli, ada sodako, henteu tah nu gitu ngaranna ngabobodo. Cek urang Sunda mah papaehan, tong papaehan bisi pae tah gitu. Jadi bagaimana kalau saya tidak sempat ya ngambil cash uang? Bagaimana kalau sodakonya subuh aja karena pas gerhana tidak sempat? Boleh. Tapi lebih utama pas gerhana sampai selesai. Karena Rasulullah menganjurkannya begitu. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kamu melihat gerhana matahari atau bulan, fasallu fad'u wa kabbiru wa tasaddaqu. Berdoalah, beristighfarlah, takbirlah, salatlah, sedekahlah. Bagikeun langsung. Bagikeun langsung. Daya tamah khusus sodakoh pada saat gerhana. Ti ayeuna atuh ka ATM. Naon hesena tong api-api hoream taulah gitu. Berikutnya dari Ibu Rita Saprini di Kutoarjo. Kutoarjo tadi mana Pak Yek? Jawa Tengah, Jogja. Bismillah Ustadz, kalau tidak kalau tidak melaksanakan salat gerhana, bolehkah melaksanakan amal lainnya? Ini sudah dibahas tadi ya. Jadi apabila ibu tidak salat gerhana karena jauh, tidak ada yang dekat tidak melaksanakan, sieun deui ka dieuna teh. Sieun naon? Eueun nu nganteur da mas harina tibra. Si bebebna tibra bejaan ku neneng, beb gugahnya yayang kayak gitu, anter sakedap ke alhaq, paksakeun ari ini keluar kota daek, ari sholat ke masjid henteu. Jadi apa yang harus dilakukan? Umpamanya di daerah sekitar tidak ada yang menyelenggarakan sholat gerhana, zikir, istighfar, takbir, sodakoh gitu, tong belet. Berikutnya
dari Pikar Taufik. Bismillah Ustadz, kalau sholat gerhana boleh sendirian? Geus nanyakeun deui wae. Baru menyimak ngerenannya, baru menyimak. Karena di masjid saya tidak ada himbauan, tidak ada dalilnya sholat gerhana sendirian, takbiran we. Takbir, sedekah, istighfar. Ya, gitu. Tuh Bu, masih keneh di batur mah. Ya, di batur mah aya keneh nu teu apaleun sholat gerhana. Begitu takbiran teh aya naon cenah teh? Lebaran cenah teh. Nya lebaran tengah peuting gitu. Cek nu teu apa mah, ari geus apa mah oh, persis mah geus biasa. Bahkan dianggap aneh dulu, sekarang mah sudah biasa. Alhamdulillah, itulah jariah ilmu. Gitu. Ibu terang dulu salat Id di lapang ditonton. Tahu ditonton? Dilalajoanan. Bahkan aya nu ngahina kieu, tingali aya anjing keur moyan jadi gitu. Astagfirullahaladzim, jelema kitu patutnya. Non tantangan dakwah. Berikutnya dari Ibu Elis Setiadi. Bismillah Ustadz, bisakah sedekah diberikan sebelum sholat gerhana? Aduh, kumahanya. Kalau nitip boleh. Misalkan nih, Pak Haji Iyek, saya mau nitip ya, mau sedekah, nanti berikan pas gerhana. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan makanan yang basi. Maaf, kalau hari ini dikasihkan, dititipkan, lalu dibagikannya pas gerhana, basi atau lebat. Titip uangnya aja, terserah Pak Haji Iyek mau digimanain. Mau dibikin lepet, bin bala-bala, bebas. Mau uangnya dikasihkan, terserah. Saya nitip. Boleh? Boleh. Gitu caranya. Nin Esti di Samarinda. Nah, itu pisan Ustadz. Eta pisan di lingkungan Nin di komplek Samarinda teu aya nu ngalaksanakeun salat gerhana. Wartosan ataupun Nin dakwah bari make itu. Salat. Hayu orang salat tapi dah boro-boro Ibu. Saya pernah ya berdakwah salat gerhana duaan. Saya yang takbiran doa salat aya duaan di tukang nu jadi makmumna awewe deh lain juring kalaresan dapun anak harita leutik keneh indung budak ngajaga budak da teu bisa dibawa pas orang rek salat aya di tukang cenah di mukena sugan teh juring ari rek teh aya istri embut teh mau ada beja-beja tadi dia baheula ayeuna mah kan tos ngalih ka buah batu ka bungkur pa diranca tah eta ingat teh baheula Pak Yek di bejaan DKM teh oh gitu cenah nanti malam ada gerhana kata saya begitu DKM-nya da teu datang DKM na teh naon teu datang teu balik ceuk urang teh ya ongko DKM tapi eueuh DKM mah atuh kuduna ge ngarti karena urusan tapi na mungkin DKM na kapaksa meureun tulis tongong teh naon maksudna didedetkeun atulah eueuh deui jelema nu hayang jadi ulah sok hayang jadi DKM ari teu ngarti kana urusan ibadah mah urusan masjid teu ngarti tong hayang jadi DKM era ari DKM hayang ka masjid tara ngimaman keun bae ngimaman mengke tugas tanya tugas khotib aya tugas imam tugas adan tugas ngabersihan kan aya bagi-bagi da DKM teh dengan lembaga aya ketua sekretaris bendahara bidgar kan gitu entong ieu mah imam ku anjeunna adan
anjeuna, qomat anjeuna, makmum anjeuna, nu bebersih anjeuna, kenceleng masjid anjeuna, sadayanaku anjeuna, mangga we kumaha anjeun. Naon anjeun teh? Gitu. Dah bangsa orang mah. Lebak Wangi Banjaran. Oh, Lebak Wangi ieu nya. Ya. Baik, kita buka lagi di WA. WA aman. Di Facebook ya. YouTube deui teh. Oh, mangga Bu Haji, mangga Bu Haji Kokom, haturan, mangga. Baik. Pertama, ketika sedang safar, yang wajib Jumat itu kan laki-laki, sementara istri tidak wajib. Kata Ummu Atiyah dalam hadis Bukhari, la Jum'ata alaina, tidak ada kewajiban Jumat atas kami. Tapi Ummu Atiyah suka hadir, mendengarkan, bahkan hafal surat yang dibaca oleh Nabi, bahkan hafal surat yang dibaca oleh Nabi ketika sholat Jumat. Kalau sekedar hadir itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai ada fitnah. Ada fitnah itu ada huru hara, ada tuhmah, ada tuduhan perempuan sholat Jumat. Ibu Kokomah hanya sekedar nganter atau niat lagi sholat duhur, kan begitu. Nah, makanya saya berani menjawab boleh hadir pada saat sholat Jumat, tapi perempuan sholatnya bukan sholat Jumat, sholat duhur. Berapa rakaat? 4 kalau sedang di rumah atau sedang mukim. Tapi kalau sedang safar 2, itu diperbolehkan. Apa niatnya? Duhur, bukan sholat Jumat. Bolehkah kita berbeda niat dengan imam? Boleh. Imam mah sholat sunat, sementara makmum sholat wajib. Boleh itu. Contoh, beres sholat berjamaah, ada orang yang masbuk, ketinggalan. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang mau bersedekah dengan menemani orang itu sholat? Sesungguhnya sholat bagi kamu itu nafilah, sunat. Begitu kan? Bolehkah yang sunat makmum, yang imam wajib? Atau sebaliknya, imam mah sunat, makmum wajib. Ibu, bapak sudah sholat subuh di masjid, ibu menunggu bapak, pengen diimamin oleh bapak atau suami. Pak Haji Iyek sudah sholat di sini, wajib pulang ke rumah, istrinya atau anaknya menunggu. Lalu Pak Iyek sholat lagi di rumah, mengimami keluarganya. Bagi Pak Iyek sholat yang kedua wajib sunat, sementara bagi istri dan anaknya yang belum sholat boleh tidak? Beda niat tuh. Beda, itu dalilnya. Kartos. Nah, yang terakhir, sholat id. Ya, bagi laki-laki yang sudah sholat id boleh tidak Jumatan. Apakah lebih utama sholat Jumatan? Nabi tidak mengatakan lebih utama. Cuma para ulama memahami kalimat wa inna mujammi'un, kami akan tetap melaksanakan sholat Jumat, berarti lebih utama. Bagaimana kalau tidak sholat Jumat? Tidak berdosa. Jangan menyalahkan. Kalau ada yang sudah sholat id, laki-laki, perempuan mah tekacinya, perempuan mah tetap sholat duhur. Laki-laki yang sudah sholat id boleh tidak Jumatan dan boleh tidak duhur, seperti yang dipraktekkan oleh Ibnu Jubair. Pertanyaannya, lebih utama
kalau melihat hadisnya, Nabi mengatakan wa inna mujami'un. Dari kalimat ini para ulama memahami Nabi sebagai imam lebih utama sholat. Itu pemahamannya ya. Pak Lili mau? Ya, untuk Pak Lili dan istrinya yang sedang sakit herpes atau sejenis herpes, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kembali dan diberikan kesabaran ya. Bu Imas ya, kekasih nanti. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan. Ya bulan depannya bagian abdi gitu. Ayo malam Ahad biasa mah lanjut. Dan mudah-mudahan besok malam Senin ibu-ibu dan bapak-bapak ditunggu di Al-Haq di Darussalam yang menyelenggarakan sholat gerhana. Jangan lupa bawa sodakoh. Muntegaduh seri, tapi tong surah seri sorangan. Ya, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya, terutama DKM yang sudah menyiapkan, membersihkan sehingga kita bisa ngaji di masjid ini, ke WC di masjid ini dalam keadaan nyunah, tumaninah, genah, mernah, tumaninah, nyunah, dan amanah. Wilujeng maruli mugi sing salamet dugi ka bumina masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.